Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Finca Sarsono, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2, yaitu berjudul Peran Motivasi dan Lingkungan Kerja dalam Menurunkan Burnout pada Sistem Kerja Hybrid. Sebelumnya, apa itu sistem kerja hybrid? Nah, hybrid work artinya sebagian aktivitas kerja dilakukan di luar kantor dan dilakukan dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi baru melalui kerja jarak jauh yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ini berdasarkan pengertian dari Silva et al. Tahun 2022. Kemudian sistem kerja ini mulai dikenal sejak pandemi COVID-19 dan hingga sekarang beberapa perusahaan masih menggunakannya. Nah, saat sebelum pandemi itu hanya 47% yang memilih hybrid working dan 53%-nya bekerja secara langsung ke kantor. Kemudian setelah ada kondisi pandemi ini, pandemi COVID-19, nah itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana 78% itu memilih pekerjaan secara hybrid dan sisanya 22% bekerja di tempat atau di kantor. Sistem kerja hybrid ini menggabungkan kerja dari rumah dan dari kantor yang telah menjadi norma baru pasca pandemi COVID-19. Nah, meskipun fleksibilitas kerja meningkat, banyak karyawan justru mengalami kelelahan mental atau burnout karena batas antara kehidupan pribadi dan profesional menjadi kabur. Dalam konteks ini, motivasi kerja dan lingkungan kerja menjadi dua faktor penting dalam menjaga kesehatan mental karyawan. Dampak sistem kerja hybrid itu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, karyawan menjadi lebih banyak waktu dengan keluarga, terus karyawan menjadi lebih produktif, dapat mengatur waktu kerjanya sendiri, kemudian karyawan juga dapat mengatur pengeluaran lebih luas. Untuk kekurangannya, kesehatan mental dan fisik terganggu karena terbatas waktunya itu jadi kabur. Kemudian ada kurang komunikasi antar tim karena kan saling berjauh-jauhan kerjanya, jadi mungkin komunikasinya terkendala. Kemudian ada risiko permasalahan internal. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul Pengaruh Work-Life Balance terhadap kepuasan kerja dimediasi oleh motivasi kerja wanita karir selama work from home oleh Lestiani dan Purba tahun 2023. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh work-life balance dan kehidupan pribadi terhadap kepuasan kerja karyawan yang dimediasi oleh keinginan mereka untuk bekerja dari rumah atau work from home. Nah, dari total 72 responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa motivasi kerja itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja wanita karir selama bekerja dari rumah. Nah, landasan teori dari judul presentasi ini yaitu yang pertama ada teori motivasi atau teori dua faktor Herzberg. Itu menurut Herzberg ada dua kategori faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu faktor motivator dan faktor higienis. Faktor motivator atau intrinsik itu seperti pencapaian, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan pertumbuhan. Untuk faktor higienis atau ekstrinsik itu seperti kondisi kerja, hubungan interpersonal, kebijakan perusahaan, dan kompensasi. Nah, dalam sistem kerja hybrid ini, faktor motivator menjadi kunci untuk menjaga semangat kerja, sementara faktor higienis itu menjadi penyangga agar mengurangi ketidakpuasan. Nah, kedua ada teori lingkungan kerja, yaitu model person environment fit. Nah, model ini menyatakan bahwa stres kerja dan burnout terjadi jika terdapat ketidaksesuaian antara individu dan lingkungan kerjanya. Nah, adaptasi lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan karyawan dapat menurunkan risiko burnout. Kemudian yang ketiga ada teori burnout sendiri, yaitu masalah burnout inventory atau MBI. Masalah itu mendefinisikan burnout sebagai sindrom kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian pribadi. Dalam sistem kerja hybrid itu burnout cenderung muncul karena kelebihan beban kerja, isolasi sosial, dan kurangnya dukungan dari atasan atau rekan kerja. Peran motivasi dalam menurunkan burnout. Motivasi ini
yang tinggi dapat meningkatkan ketahanan psikologis individu terhadap tekanan kerja. Nah, bentuk peran motivasi antara lain seperti pemberian otonomi dan kepercayaan kepada karyawan untuk mengatur ritme kerjanya. Kemudian yang kedua ada pengakuan atas kontribusi, misalnya melalui pujian atau insentif. Yang ketiga ada tujuan kerja yang jelas dan bermakna, sehingga karyawan merasa pekerjaannya berkontribusi nyata terhadap organisasi. Kemudian ada peran lingkungan kerja dalam menurunkan burnout, seperti kondisi fisik, yaitu dengan ergonomi meja kerja, pencahayaan, koneksi internet yang stabil. Kemudian yang kedua ada dukungan sosial, yaitu komunikasi efektif antar tim, keterlibatan atasan, dan akses layanan kesehatan mental. Yang ketiga ada keseimbangan kerja dan hidup atau work-life balance, itu dengan fleksibilitas jam kerja dan kebijakan cuti yang memadai. Nah, contoh studi kasus aktualnya seperti pada perusahaan Google, itu menerapkan sistem kerja hybrid yang berfokus pada employee well-being. Nah, mereka menyediakan fasilitas kesehatan mental, pelatihan manajerial untuk mengenali burnout, lingkungan kerja yang inklusif dan fleksibel. Nah, hasilnya, karyawan melaporkan penurunan stres dan peningkatan motivasi kerja, serta pengurangan tingkat turnover selama tahun 2023 sampai 2024. Nah, studi kasus ini berdasarkan dari laporan keberlanjutan Alphabet tahun 2024. Nah, dari burnout ini ada juga dampak dari manajerial. Manajer sumber daya manusia itu harus memiliki beberapa poin untuk mendukung penurunan burnout, seperti membangun sistem penghargaan dan pengakuan yang relevan, terus mendorong komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan, mendesain ulang pekerjaan agar bermakna dan menantang namun realistis. Kemudian ada menyediakan sarana kerja yang layak baik di kantor maupun remote working. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada saya salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.